Salman 568, Salman 568, Nabi 570. Jadi beda berapa tahun tuh? Beda 2 tahun, Pak. Dia lahir di sebuah daerah namanya Isfahan. Isfahan itu masuk mana sekarang ya? Iran, Isfahan tuh Pak tuh. Tempat lahirnya Salman Al-Farisi itu persis di samping makamnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu masuk perbatasan mana itu? Iran, dia masuk Iran makamnya. Ya. Kenapa? Orang saya pernah ziarah gitu. Oke, saya pernah ziarah. Ini makam Ibnu Sina, itu rumahnya tuh, rumahnya Salman Al-Farisi dulu ketika dia lahir. Bapaknya itu seorang penganut Zoroaster. Berarti agama apa tuh? Agama Majusi, Pak. Kerjaannya ngapain, Pak? Memastikan api tidak boleh padam. Ya, nggak boleh api padam. Di mana Ustadz? Di negeri Isfahan. Jadi kalau ada anak itu bikin kayu bakar, ada apinya, waduh repot betul dia. Di sana ada api, lari ke sana tuh Pak tuh. Pokoknya jangan sampai apa tuh? Mati. Kalau nggak mau mati jangan ngidupin api. Tapi kalau api dihidupkan jangan sampai apa? Mati Pak. Karena api itu bagi orang Majusi apa itu? Tuhan. Salman sendiri nama lengkapnya Mabah bin Budkhoshan bin Mausilan bin Buhdhan bin Fairuz bin Sahruk al-Asfahani. Dia lahir di daerah Asfahan, tepatnya desa namanya Jayyun. Ya, Jayyun. Itu sampai sekarang ada tuh, persis sampingnya makam Ibnu Sina. Itu gampang banget nyarinya tuh ya. Nah, sampai di gereja Jailan, ya, beliau merasuk tuh Pak zikir Nasrani ke dalam jiwa. Ini enak betul nih. Terus Tuhan kalian mana? Tuhan kalian, Tuhan kami ada, katanya yang menciptakan semesta. Ya, nama usupnya siapa? Najman. Akhirnya beliau apa? Boleh nggak saya ikut dengan agama ini? Oh boleh. Permasalahannya, kalau saya balik lagi ke rumah, saya pasti dihabisin sama bapak saya. Ini sekarang saya pulang nih susah nih. Orang saya habis matiin Tuhan saya. Ya, ya sudah kalau begitu, saya akan antar kamu. Cerita yang benar gitu Pak. Ya, udah, saya antar kamu untuk menemui bapakmu. Berangkat tuh, pulang ke rumahnya, ke Jayyun, Asfahan. Cuma dapat backing Pak. Siapa? Uskup Najman. Pak, ini saya udah menjadi seorang Nasrani Pak. Marah betul Pak. Marah betul bapak. Maka semua hak waris bapaknya atas nama Salman coret. Rata-rata Pak, ancaman itu ancaman apa? Materialistik. Maka kalau bapak diancam dengan materialistik, kalah Pak. Berarti cuma segitunya doang. Siapa nama bapaknya Salman? Mabah bin Budkhoshan. Kalau Al-Farisi itu nisbat ke kampung Pak. Dia orang mana? Persia. Pokoknya ketika dulu pas selain Arab itu Persia. Itu ya, apalagi Persia. Iran itu bukanlah Syiah. Iran menjadi Syiah baru tahun 1501 Pak. Paham nggak? Ketika Daulah Syafawiyah mengalahkan Iran. Paham nggak? Jadi Iran itu menjadi Itsna Asyar kapan? 1501. Ketika Daulah Syafawiyah, buktinya apa? Imam Muslim di mana makamnya? Di mana dia dakwah? Di Iran. Dulu namanya Persia. Jadi belajar sejarah itu mesti tahu periodisasinya Pak. Iran itu menjadi Syiah baru 1501. Jadi kalau Bapak pakai paspor hijau pernah ke Iran tahun 1500 Pak, masih aman. Atau 1400 Mas Ari, masih aman Mas Ari. Saya aja setelah baru tahun 2000-an masih aman.
Ya. Jadi setelah umroh Surah Nabawiyah, kita ke Salman, begitu Ustaz Ibnu. Subhanallah. Beliau makamnya wafatnya di Madinah, di Baqi, Pak. Di Baqi. Nah, sakitlah Uskup Najman ini. Sebelum wafat, kata Salman, saya mesti menjaga kenasranian ini. Berikutnya mesti ikut uskup yang mana lagi. Kan gitu tuh. Begitu dalam Aisyah bintu Syati. Kamu datanglah ke daerah Ibad. Ke daerah Ibad. Dulu Bapak ketika kecil, santri, mungkin pernah mengaji kitab Nasohi'ul Ibad. Jadi Ibad di situ maknanya bisa etimologis, bisa nama Nasohi'ul Ibad, nasihat-nasihat hamba. Itu nasihat-nasihat dari negeri Ibad. Tuh. Ya, di mana Pak? Di Iran juga sama Pak. Daerah mana? Jailan juga sama. Ya, kamu temui namanya Uskup Asfan. Di teman saya ngaji bareng dulu terkait agama Isa alaihissalam. Ya, satu-satunya di negeri Parsi ini yang sama dengan saya pemahamannya agama saya itu hanya Uskup Asfan. Yang pertama namanya siapa tadi? Najman. Yang kedua siapa? Asfan. Berangkat ke dia. Datang tuh Pak. Setelah wafat ceritanya, singkat cerita, wafatnya Uskup Najman, dia berangkat ke Jailan. Karena Jailan itu cukup luas Pak. Berangkat ke sana. Di pagi hari lagi zikir juga sama itu. Ya, lagi zikir. Cuma agak beda dikit. La ilaha illallah Isa Rasulullah Maryam ummuh. Dengerin zikirnya. Ini cocok. Ngaji lagi tuh Pak. Ya, 2 tahun. 2 tahun Pak. Jadi nyantrinya lama ini. Ya, nyantrinya lama Pak. 3 tahun sama Uskup Najman, 2 tahun sama Uskup Asfan. Di daerah apa namanya? Ibad. Masih beda desa doang. Bisa beda kecamatan lah. Kabupatennya kabupaten apa? Jailan. Ternyata 2 tahun ngaji sama siapa nih? Sama Asfan, sakit Pak. Walaupun siapa Salman Al-Farisi masih kuat keimanannya. Dia panggilannya Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah. Ketika mau wafat, guru, kepada siapa saya berguru lagi untuk menjaga kenasranian? Di Jailan udah nggak ada katanya. Ya, di Jailan ini udah nggak ada uskup seperti saya yang menjalankan syariat Isa. Adanya cuma di mana nih? Di Amurullah. Ya, di negeri Amurullah. Itu tuh Pak. Perbatasan mana tuh? Iran, Irak. Ya, negeri Amurullah, Amurullah atau Amrullah. Amurullah. Di sana tuh. Nah, siapa nama uskupnya? Nama uskupnya itu adalah Amrillah. Negerinya Amrullah, uskupnya Amrillah. Jadi semua nama uskup di sana pakai nama apa nih? Negerinya Amrullah, negerinya Amrillah, uskupnya. Datang ngaji ke sana tuh Pak. Nah, di Najman ya, beliau menemukan celah keraguan 0, berapa lah? 0,5 gitu tuh. Kemudian di Asman keraguan berapa nih? 1% naik Pak. Di Amrullah lebih besar lagi. Ya, zikirnya, tauhidnya masih benar. La ilaha illallah Isa Ruhullah. Amrillah pesan. Yang kayak saya, kayak guru kamu sebelumnya Asfan, sebelumnya Najman, udah nggak ada lagi. Yang benar, yang tersisa cuma nanti Nabi akhir zaman yang disebutkan Isa. Namanya siapa? Ahmad. Cirinya ada culah hitam di pundak sebelah kanan. Udah nyebut tuh Pak.
Jadi ini yang dimaksud dengan tadi itu 13 berapa? 146 surat Al-Baqarah. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Apa cirinya? Ada culah hitam di sini, di sebelah kanan. Kata siapa tuh Pak? Amrillah ngomong kepada Salman. Maka kalau saya wafat, berangkatlah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Jadi berapa tahunkah di Amrullah Pak Salman itu? 34 tahun. Lama tuh Pak, lama. Kenapa? Bisnis dia tuh Pak. Ketika bisnis itulah Pak, agamanya habis. Agamanya habis Pak, agamanya hilang. Udah nggak lagi mingguan Pak. Kenapa? Sibuk ngurusin bisnis. Ya, istrinya banyak. Makanya kata Salman, tazawwajtu arba'ina zaujatan, aku menikah dengan 40 perempuan fi waktin wahid, di waktu yang sama. Akeh duitnya Pak. Dialah sahabat Nabi yang anaknya paling banyak, nomor kedua setelah Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik anaknya berapa? 120. Salman Al-Farisi berapa? 110 atau 100 berapa? Nah, ini kalau dilanjut masih panjang nih. Segitu aja dulu Pak ya.